Hello guys. Jadi kali ini aku akan presentasi. Jadi kemarin saya disuruh dosen saya untuk membuat PPT. Jadi PPT-nya itu tentang PKL kakak tingkat. Jadi kita disuruh membaca dan membuat presentasi. Nah, yang pertama adalah PPT-nya berjudul kalibrasi alat medis. Dan di sini yang pertama adalah saya menjelaskan definisi kalibrasi itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran konvensional nilai yang dikeluarkan atau ditunjukkan alat ukur, alat-alat kesehatan, alat medis dengan metode membandingkan terhadap suatu alat standar tertentu yang memiliki nilai dan mampu telusur ke satuan standar nasional maupun internasional. Jadi kakak tingkat ini PK-nya di PT Glombalindo Maintenance Management. Dia menyediakan jasa pengujian dan kalibrasi peralatan alat medik. Dan di laboratorium kalibrasi PT Glombalindo Maintenance telah terakreditasi ISO 17025 oleh Komisi Akreditasi Nasional yang diakui secara nasional maupun internasional. Sehingga sertifikasi kalibrasi yang dikeluarkan telah sah dan diakui untuk proses akreditasi dalam rumah sakit. Dengan ISO 9001 sampai 2008 ataupun akreditasi internasional seperti Joint Commission International. Lanjutnya yaitu saya mengambil alat suction pump untuk kalibrasinya. Jadi sebelum masuk ke kalibrasi saya menjelaskan alatnya dulu, yaitu suction pump. Suction pump merupakan alat yang digunakan untuk menghisap berbagai jenis cairan. Suction pump ini dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti lingkungan industri atau di rumah sakit dan sebagainya. Dalam lingkungan rumah sakit atau lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan, cairan ini yang dihisap dapat berupa darah, air liur, nanah, lendir, atau berbagai jenis cairan yang terbentuk dari proses sekresi tubuh yang dalam kondisi tertentu perlu untuk dihilangkan atau dibersihkan. Penggunaan suction pump ini biasanya digunakan oleh ahlinya atau dokter anestesi. Para ahli dan dokter tersebut akan menggunakan alat ini jika dalam kondisi tertentu saja, seperti pada saat operasi terdapat cairan yang dapat menghalangi proses operasi, atau kondisi darurat yang membahayakan pasien. Nah, untuk cara kerja suction pump, pada dasarnya konsep kerja dari suction pump ini menggunakan teknologi vakum yang dapat diartikan sebagai ruang yang sudah kosong dari partikel-partikel atom. Suction pump ini bekerja dengan bantuan motor listrik yang tegangan yaitu 110 atau 220 volt dengan kecepatan 145 rpm dan 50 per 60 Hz. Pada alat kesehatan ini terdapat dua penghisap yaitu centrifugal rotary dan membran. Jenis centrifugal rotary yaitu penghisap terdiri dari beberapa kipas pisau yang terdapat dari rumah penghisap dan dihubungkan dengan motor bagian yang berputar pada motornya itu. Dan pada rumah penghisap bagian luar terdapat dua katup, yaitu lubang hisap dan lubang tiup, serta lubang pembuang oli. Dan olinya itu merupakan pelumas dan pendingin pada bagian kipasnya. Manometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui sampai seberapa kuat penghisap bekerja skala 0 sampai 800 mmHg. Dan langsung saja ke cara penggunaan suction pump. Jadi cara penggunaan suction pump yang pertama adalah pastikan dan persiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses suction sudah steril, dapat digunakan dengan baik, seperti kondisi kelistrikan pada suction unitnya, kateter, tabung cairan, dan pipa penghubung dalam keadaan baik dan dapat digunakan. Yang kedua, pastikan hubungan antara suction machine dengan tabung cairan terhubung dengan baik. Lalu hubungkan tabung cairan ke katere menggunakan pipa. 4. Lakukan percobaan menghisap dengan air bersih. Jadi sebelum melakukan menghisap ke pasien, jadi kita melakukan percobaan dulu apakah benar-benar bekerja dengan baik atau tidak, itu dengan melakukan menghisap dengan air bersih. Lalu untuk kelima, setelah proses suction telah selesai, cabut pipa penghubung antara mesin dan kater ke tabung cairan.
Lalu tutup dengan rapat tabung cairan dan buang atau bersihkan tabung sesuai dengan jenis tabungnya. Lalu kemudian yang ketujuh, lakukan sterilisasi pada kater dan tabung serta charge ulang alat suction untuk penggunaan selanjutnya. Untuk bagian-bagian suction pump, yaitu yang pertama terdiri dari motor sebagai penggeraknya, selang, botol untuk menampung cairan, manometer, suction regulator, serta pengaman sebagai tanda cairan berlebih, dan foot switch. Nah, kita masuk ke pengujian kalibrasi. Yang pertama, sebelum melakukan kalibrasi, kita melakukan uji fungsi. Jadi uji fungsi di sini nih dilakukan saat pertama kali alat diterima oleh instansi. Uji fungsi itu untuk mengetahui apakah alat yang diberikan masih berfungsi, menyala atau bisa digunakan. Karena apabila terjadi suatu kerusakan, maka alat tidak mampu berfungsi dan pihak instansi tidak mampu mengkalibrasi alat tersebut. Nah, untuk alat kalibrasinya, gambarnya itu alatnya itu digital pressure meter dengan mereknya Fluke Biomedical. Lalu untuk cara kalibrasinya, yang pertama, persiapkan dokumen yang terdiri dari ada metode kerja, lembar kerja, dan label. Lalu persiapkan alat yang akan dikalibrasi. Siapkan alat yang akan dikalibrasi dan periksa kelengkapan aksesoris. Lalu ketika pendataan aspirasi alat yang akan diuji atau dikalibrasi di lembar kerjanya. Lalu pengukuran kondisi lingkungan, pemeriksaan fisik dan fungsi alat yang dikalibrasi, dan pengukuran keselamatan kerja menggunakan electrical safety analyzer. Lalu untuk parameter yang diukur, yang pertama sumber tegangan, yaitu ada left to neutral, left to ground, dan neutral to ground. Yang kedua, resistansi pembumian protektif. Ketiga, arus bocor pada peralatannya. Yang keempat, resistansi isolasi. Lalu ada pengujian kinerja. Nah, ini untuk pengujian kalibrasinya menggunakan digital pressure meter. Pertama, disiapkan digital pressure meter dan suction pump. Lalu tekan tombol on pada digital pressure meter. Lalu yang ketiga, sebelum menghubungkan digital pressure meter ke suction pump, tekan F4 pada digital pressure meter untuk mengenolkan atau meng-zero pada alat kalibrasi agar dalam posisi 0. Kemudian hubungkan digital pressure meter ke suction pump. Lalu nyalakan suction pump, kemudian lihat tampilan pada alat kalibrasi saat suction pump di titik 0, yaitu berapa tekanannya. Kemudian atur kekuatan hisapan dengan memutar tombol pengatur. Misalnya pengukuran di 100 mmHg, maka putar tombol pengatur hingga 100 mmHg. Begitupun seterusnya. Kalau 200 ya putar tombol ke 200, begitu seterusnya terus. Lalu setelah selesai mengukur di titik yang ingin diukur, putar tombol pengatur untuk kembali ke posisi awal untuk mengukur di titik 0. Lalu setelah selesai melakukan kalibrasi, off-kan suction pump dan digital pressure meter. Lalu kemudian lepaskan selang penghubung antara alat kalibrasi dan suction pump. Lalu kembalikan alat seperti semula. Nah, jadi temukan beberapa problem pada saat kalibrasi. Jadi kalibrasinya dilakukan 2 kali. Untuk kalibrasi yang pertama tidak ditemukan masalah. Lalu kemudian waktu kalibrasi yang kedua ditemukan masalah pada alat, yaitu yang pertama pengukuran daya hisap hanya sampai 120 mmHg. Padahal akurasi daya hisap yang bagus itu maksimal 300 mmHg atau bisa lebih nilainya, itu lebih baik. Lalu yang kedua, adanya kebocoran tekanan pada section diakibatkan selang pada sectionnya longgar. Lalu yang ketiga, filter atau penaringnya pada section itu kotor, jadi daya hisapnya kurang maksimal. Lalu kesimpulannya, troubleshootingnya, jadi ketika selang longgar maka user perlu mengencangkan selang tersebut. Lalu yang kedua, ketika selang bocor berarti selang perlu diganti. Yang ketiga, filter suction yang kotor, maka filter bisa dibersihkan dulu. Apabila filter sudah dibersihkan tetapi daya hisap belum maksimal, maka filter perlu diganti dengan yang baru. Jadi sekian presentasi dari saya, Karus Yoga. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu menonton video ini, dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih.